Akhirnya Mus'ab ibni Umair datang juga, pulang juga ke rumah setelah bertemu Nabi, bercengkrama dengan Rasulullah, menyampaikan informasi tentang perkembangan dakwah di Madinah. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, menjumpai ibunya. Sesampai di rumah, sang ibu berkata kepada putranya, "Innaka la'ala ma anta alaihi minas sab'ah ba'd." Kata ibunya, kamu betul-betul istiqamah dengan kemurtadanmu itu, kata ibunya. Kata sang ibu, kamu memang keras kepala. Belum berubah juga, kalau bahasa kita, belum berubah juga, masih murtad juga. Sab'ah, sab'ah itu artinya murtad. Keluar dari agama, maksudnya keluar dari agama nenek moyang mereka. Jadi orang-orang yang masuk Islam waktu itu disebut dengan as-sabi. Sabi ini artinya orang yang murtad. Karena kita juga begitu ya. Orang Islam kemudian keluar dari Islam, kita sebut dengan murtad. Dikata saba itu artinya keluar dari agama mereka yang dulu, jadi mengikuti agama baru. Kamu masih murtad seperti dulu rupanya. Belum berubah. Kata Mus'ab, "Ana ala dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan tetap berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap berada di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah berubah. Jadi dia tegas pendiriannya kepada orang tuanya. Dia sampaikan bahwa dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal Islam, dan itu adalah Islam. Allazi radhiyallahu li nafsi, agama yang diridai oleh Allah. Wa li rasulih, agama yang diridai oleh Allah untuk kita dan untuk Rasulnya. Aku tidak akan berpindah. Kemudian kata ibunya, "Ma syakarta ma rasaituk." Kata ibunya, kamu sama sekali tidak berterima kasih kepadaku. Jadi macam ya yang dikatakan oleh sang ibu supaya anaknya ini goyang pendiriannya. Kamu tidak berterima kasih kepada ibumu yang selama ini marasaituk, yang selama ini telah membacakan syair-syair ratapan terhadap kepergianmu. Jadi rupanya waktu Mus'ab meninggalkan rumah, pergi berhijrah ke Habsyah, merantau, meninggalkan kampung halaman sebanyak 2 kali, kemudian merantau lagi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Sang ibu kehilangan anaknya. Orang Arab waktu itu kalau kehilangan anak, dia membacakan syair-syair ratapan. Mereka kan ahli syair. Apapun keadaannya mereka bersyair. Lagi senang mereka bersyair, lagi sedih bersyair. Kalau ada yang mati meninggal, mereka bersyair. Syair kesedihan atau ratapan ini disebut dengan ritha atau rasa. Jadi sang ibu ini terus meratap kepergian sang anak. Sedih dia karena anaknya meninggalkan rumah. Setelah anaknya menjadi muslim, tidak lagi bersama dia, tidak seakrab yang dulu. Karena dulu kan cukup disayang Mus'ab ini oleh ibunya. Kita sudah ceritakan bagaimana ibunya menyayangi dia dan memanjakan dia sejak kecil. Sampai akhirnya dia memilih jalan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Keluarganya melarangnya dan akhirnya dia mengambil sikap untuk meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya meratapi dia sepanjang tahun. Kata ibunya, "Marratan bi ardil Habsyah." Aku meratapimu ketika engkau pergi ke negeri Habsyah, ke negeri Ethiopia yang sangat jauh di Afrika. Wa marratan bi Yathrib, dan ketika kamu pergi ke Madinah, ke Yathrib, negeri yang jauh. Kau jauh dari kampung halaman. Aku meratapimu. Kata Mus'ab, "Afirru bidini an taftinuni." Ibu, yang kulakukan adalah bahwa aku itu lari menyelamatkan agamaku supaya kalian tidak menggangguku. Jadi kepergianku itu bukan ingin menyakiti hati ibu, tapi aku pergi semata-mata ingin menyelamatkan. Karena kalau dia tetap di sana, dia diintimidasi terus, dipaksa terus oleh orang tuanya, oleh abangnya, oleh saudaranya, oleh kerabatnya, supaya dia keluar dari Islam. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi.
Karena di Habsyah dia bisa menjalankan Islamnya dengan baik, dengan bebas, tanpa ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Ya, lebih baik dia meninggalkan rumah, keluarga yang selama ini dia hidup nyaman di sana, dia tinggalkan itu semua demi menyelamatkan agamanya. Makanya dalam kondisi kita khawatir terkena fitnah, yang fitnah itu akan merusak agama kita, iman kita, maka kita dianjurkan untuk hijrah, untuk beruzlah, pindah, meninggalkan itu. Ketika sebuah masyarakat, sebuah pergaulan, kita tidak aman di situ, arti tidak aman, itu akan merusak iman kita, merusak hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka kita disuruh pindah dari situ. Sampai Nabi SAW mengatakan, akan tiba saat, suatu ketika nanti, seseorang yang harta yang paling bagus milik dia adalah beberapa ekor kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah. Dia meninggalkan masyarakat, dia hidup menyendiri dengan kambing-kambingnya itu untuk menyelamatkan agamanya. Itu hadisnya sahih. Ada orang tidak sanggup tahan lagi berbaur dengan masyarakat, tapi pembauran itu menyebabkan dia menyebabkan imannya rapuh. Dia terfitnah, terwarnai oleh suasana masyarakat yang tidak diridai oleh Allah itu. Akhirnya dia pindah, pergi tinggal di lereng-lereng gunung, di hutan, dengan beberapa ekor kambing, dia hidup apa adanya untuk menyelamatkan agamanya. Itu di antara orang terbaik yang paling disayang oleh Allah. Maka kata para ulama, itu bagi orang yang tidak tahan terkena fitnah. Tapi bagi orang yang mampu menghadapi fitnah itu, bahkan dia punya tekad untuk merubah masyarakat, mewarnai kehidupan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, maka yang paling bagus adalah dia tidak pindah, tidak beruzlah. Sebaiknya dia tinggal di masyarakat itu. Karena ada hadis lain, hadis sahih juga. Muslim yang berbaur, seorang muslim yang mau berbaur bermasyarakat, dan dia mampu bersabar atas segala efek-efek negatif dari pembauran itu, dia sanggup bersabar, bertahan di atas agamanya, itu lebih baik daripada muslim yang pergi meninggalkan masyarakat, beruzlah menyendiri untuk menyelamatkan agamanya. Jadi bagi orang yang kuat, punya kepribadian seperti para nabi, sanggup mengajak dan sanggup bertahan dari godaan-godaan fitnah itu, maka sebaiknya dia berbaur. Karena dengan kehadiran dia di masyarakat akan memberikan warna, akan memberikan perubahan pada masyarakat. Artinya dia mau berdakwah. Tapi bagi yang tidak sanggup, orang yang lemah akan terkena fitnah, terpengaruhi, sudah, dia pergi saja. Tinggalkan komunitas itu, dia pergi ke komunitas lain yang lebih selamat, yang lebih aman. Begitulah panduan dalam agama kita, dalam Islam, dalam masalah ini. Jadi agama itulah segala-galanya. Iman itu adalah segala-galanya. Itu satu modal kita yang harus kita jaga sepanjang hayat kita. Jangan sampai itu terkorbankan demi yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Ketika Mus'ab sedang berdialog, berdebat dengan ibunya, tiba-tiba ibunya ingin menahannya, ingin menangkapnya dan menahannya, mau dikurung di rumah, mau diperlakukan seperti dulu lagi, dipaksa untuk keluar dari Islam. Akhirnya Mus'ab mengatakan kepada ibunya, la in anti habastini la ahrisanna ala qatli man yata'arradu li. Kalau ibu masih bersikeras ingin menahanku di rumah ini, ingin mengurungku, menangkapku, sungguh aku akan membunuh siapa saja yang menghalangiku untuk keluar. Dia sudah tekad, ini siapa yang menghalangi dia untuk keluar, saya akan bunuh. Termasuk ibu. Siapa saja yang menghalangi, abang, keluarga, siapa yang menghalangi, aku akan bunuh. Akhirnya si ibu tidak berani. Sampai dia katakan, karena melihat anaknya begitu tegas dengan pendiriannya, sang ibu mengatakan, fazhab li sya'nik, ya sudah, pergilah kamu. Tinggalkan rumah, pergi saja. Sesuka hatimu. Wa ja'alat tabki, dan ibunya kemudian menangis. Dia orang perempuan ini kalau sudah habis cara, dia menangis lah, itu cara dia terakhir. Nah, mungkin dengan tangisan ini bisa membuat anaknya luluh, iba dan sebagainya.
Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Mus'ab mengatakan, "Ya ummah, wahai ibu." Ummah ni panggilan lembut, panggilan sayang. Ibu, dia panggil ibunya. "Inni laka nasih." Aku ingin menyampaikan satu pesan nasihat kepadamu dengan setulus hati. Jadi apa yang kusampaikan ini adalah betul-betul dari hati yang paling tulus dari seorang anak yang tidak mungkin mencelakakan ibunya. "Alaika syafiq." Aku sayang kepada ibu. Saya sangat sayang sama ibu. "Fashhadi annahu la ilaha illallah." Ibu, tolong bersyahadatlah, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad hamba dan utusannya. "Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul." Jadi Mus'ab bin Umair dalam keadaan seperti itu, ibunya menangis, dia tetap dengan pendiriannya, bahkan dia mengajak ibunya untuk Islam. "Ibu, tolong bersyahadatlah ibu." Ini adalah permohonan yang tulus dari seorang anak kepada ibunya. Akhirnya sang ibu mengatakan, "Wasawaqib," demi bintang-bintang. Dia bersumpah demi bintang karena ibunya musyrik. "La adkhul fi dinik," aku tidak akan masuk dalam agamamu. Kenapa? "Fayuzra bi ra'yi," kalau aku masuk aku akan dicemooh oleh masyarakat. "Wa yudha'af aqli," dan mereka menganggap bahwa akalku lemah. Jadi kalau saya masuk Islam, resikonya apa? Nanti orang akan mengejek, mencemooh, menganggap aku ini adalah orang bodoh, mau dibodohi sama anak, disesatkan oleh anak, dimurtadkan oleh anak. Aku tidak mau menjadi cemoohan masyarakat. "Walakinni ada'u," tapi aku akan membiarkanmu, "wa ma anta alaih," dengan pendirianmu, silakan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Itu adalah pilihanmu, silakan. Aku tidak akan menghalangimu dan aku tidak akan mengganggumu. "Wa uqimu ala dini," dan aku tetap bersiteguh dengan agamaku. Jadi si ibu tadi ternyata tidak mau mengikuti ajakan anaknya. Dia tidak pernah menjadi muslim, tetap dengan agamanya. Walaupun demikian dia memberikan kebebasan kepada Mus'ab untuk memilih pilihannya, dan dia tidak akan pernah mengganggu pilihan anaknya itu, karena sang ibu melihat betapa teguhnya pendirian Mus'ab terhadap agamanya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, pengajian singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.